Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini baru pertama kali Bang Toha buat konten masak-masak saat berada di kampung halaman. Dan kebetulan istri tengah tidur, jadi Bang Toha yang bangun duluan, jadi masak duluan. Seperti apa sih Bang kalau makan di kampung? Jadi kalau untuk makan di kampung saat sahur biasanya menunya sederhana, yaitu menggoreng tahu. Saya akan tunjukkan. Kalau untuk orang kampung di Indonesia, makanan ini makanan wajib sahabatku semua, yang dimana harganya juga sangat cukup murah meriah. Misal kata kita punya uang 4.000, beli tahu sudah cukup untuk buat lauk. Dan ini pun Bang Toha beli Rp3.000 ya, atau setara 80 sen. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalau untuk menu di kampung itu sangat sederhana, jarang beli daging, jarang beli ayam. Selesai goreng tahu, Bang Toha goreng telur. Jadi untuk menu makanan di kampung itu cari yang murah-murah sahabatku semua, atau yang sederhana. Dan ini Bang Toha juga sudah siapkan sosis sayur sama Maggi. Jadi ini menu seperti di perantauan Malaysia lah. Biasanya kalau Bang Toha di Malaysia sering masak Maggi dan juga telur, karena jimat dapat semua. Kalau di Malaysia, misal kata kita sahur teringin nak beli lauk itu enak, ada yang jualan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata sahur seperti ini nak beli makanan di luar, memang tidak akan jumpa. Karena budaya di sini rata-rata orangnya itu suka memasak sendiri. Maka dari itu tidak ada yang jualan lauk ataupun makanan saat sahur. Mau nggak mau harus masak sendiri sahabatku semua. Beda dengan suasana yang ada di Malaysia. Misal kata kita malas masak, kita pergi keluar bisa dapat lauk, ataupun pergi ke kedai mamak. Jadi di Malaysia itu ada kedai mamak yang dimana buka 24 jam. Telurnya sudah masak, saatnya masak Maggi. Pengalaman dari merantau di Malaysia, yang awalnya saya tidak bisa masak simpel, tapi setelah merantau di Malaysia, banyak kawan-kawan bujang daripada Malaysia, mereka itu selalu mengajarkan saya tentang masak-masak simpel. Sebenarnya ada yang lebih simpel lagi, masak telur kecap. Cuma Bang Toha tidak punya bahan, jadi terpaksa adanya sosis, Bang Toha masak sosis. Esok lah Bang Toha akan buat menu telur kecap, yang dimana menu simpel dan sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya sekedar merantau cari uang lebih, tapi ketika berada di Malaysia banyak ilmu yang saya dapat sahabatku semua. Dan biasanya kalau untuk orang kampung di sini, laki-laki itu jarang memasak ya. Tapi kalau di Malaysia kebanyakan justru yang masakan sedap itu rata-rata laki-laki. Kalau di sini misal kata kita pergi ke kedai, pasti yang masak perempuan, jarang yang laki-laki. Tapi kalau di Malaysia kebanyakan yang masak di kedai-kedai sedap adalah laki-laki. Dan daripada merantau di Malaysia, akhirnya saya sedikit-sedikit pun bolehlah masak sahabat semua. Jadi alhamdulillah berkah dari merantau dari Malaysia, bisa dapat ilmu masak. Dan ketika merantau di Malaysia, akhirnya juga ekonomiku juga ada perubahan. Sekejap sahabatku semua, Bang Toha teruskan masak terlebih dahulu. Nah, kali ini masak mie goreng sosis. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya masakan sahur hari ini sudah siap. Ada mie goreng, ada tahu, ada telur.
Kalau di Indonesia makan Maggi saja itu katanya nggak kenyang ya, jadi harus pakai nasi. Kalau di Malaysia biasanya cukup dengan Maggi dan juga telur. Tapi di sini beda sahabatku semua. Kalau tidak makan nasi katanya nggak makan. Jom buat sahabatku semua jemput makan sahur semuanya. Jadi seperti ini menu makan sahur di kampung. Jadi memang jarang masak daging sama ayam sahabatku semua. Kalau di perantauan Malaysia pun Bang Tua juga sering makan seperti ini ya, lebih simpel. Tapi kalau untuk siang hari lebih banyak makan daging, lebih banyak makan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semuanya. Bismillah. Selesai sholat subuh, di sini Bang Toha mau tunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau warga kampung di sini, misal kata ingin berbelanja persiapan berbuka puasa ataupun persiapan sahur, belanjanya itu harus pagi-pagi. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia kan ada pasar modern atau pasar raya. Jadi misal kata kita berbelanja bila-bila itu senang. Sebab kita berbelanja siang hari, kalau di pasar raya juga masih lengkap. Mau berbelanja pukul 8 di pasar raya juga masih lengkap. Beda dengan di perkampungan di Indonesia sahabatku semua. Rata-rata orang berbelanja itu di waktu pagi hari. Kalaupun memang tidak mau berbelanja, biasanya akan ada pedagang sayur keliling. Oke sahabatku semua, langsung Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar tradisional saat pagi hari. Di sini juga pasar tradisional sahabatku semua. Namun kalau untuk pasar tradisional di sini kurang besar. Jadi lepas subuh para pedagang akan datang ke pasar. Biasanya barang-barang yang dibawa adalah hasil daripada pertanian di kampung di sini. Jadi barang-barangnya serba masih fresh. Kalau untuk pasar ini agak kecil sahabatku semua. Dan Bang Toha kali ini mau berkunjung ke pasar yang cukup lumayan besar, yang berada di Pekan. Meskipun bulan puasa, pasar di sini bukanya itu sangat pagi ya. Jadi kalau tengah hari memang sudah sepi. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau kita berbelanja bila-bila senang. Kalau untuk pasar buah di sini bukanya 24 jam. Jadi sudah ada kemajuan lah sahabatku semua. Dulu tidak ada pasar buah. Dulu hanya ada pasar tradisional saja. Tapi kehadiran pasar buah modern untuk yang jual buah di pasar tradisional itu memang omsetnya juga agak menurun. Dan keberadaan pasar modern seperti pasar buah itu juga harganya ternyata lebih murah. Dan seperti ini suasana pagi di kampungnya Bang Toha saat Ramadan. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya sampai juga di pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi saya dengan istri itu beda kampung sahabat semua, yang dimana jaraknya sekitar 35 menitan. Kalau untuk kampungnya Bang Toha merupakan salah satu kampung yang cukup besar dan boleh dikatakan pekan. Cuman kalau tempat tinggalnya Bang Toha itu berada di agak pedalaman ya. Dan transportasi becak di sini itu masih digunakan sahabatku semua. Kalau dulu becak itu di kayu, tapi sekarang banyak becak diganti dengan mesin motor. Kalau di Indonesia ini pukul 5.30, tapi pukul 5.30 di sini sudah terang ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan pukul 5.30 masih gelap.
Dan ternyata di sini biasanya kalau 5,5 itu sudah buka semua, tapi untuk bulan puasa di sini berbeda sahabatku semua. Jadi mungkin agak siang sedikit. Dan biasanya kalau untuk pagi-pagi seperti ini, para ibu-ibu atau makcik-makcik penjual sayur keliling sudah datang pagi-pagi. Jadi seperti ini suasananya. Dan bus zaman-zaman dulu di sini masih ada, sahabatku. Jadi nanti makcik-makcik akan keliling kampung untuk jualan sayur. Dan di sini juga ada becak. Jadi kalau berbelanja di kampung Indonesia memang harus pagi hari. Misal kata ingin masak lengkap ya. Kalau mau cari daging lembu ataupun daging ayam. Dan kebanyakan penjual di sini rata-rata perempuan. Nah, becak digunakan sebagai alat transportasi untuk antar barang-barang. Ternyata masih banyak yang tutup, sahabatku semua. Mungkin karena ini terlalu pagi awal. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada pasar raya ataupun pasar modern. Adanya pasar tradisional. Ada juga penjual kerupuk. Nah, di sini kue muhi pun dijual pagi hari. Tapi tak tahulah nanti kalau petang basi atau tidak. Ada juga penjual sayur fresh. Kalau untuk area di sini biasanya untuk jualan ikan. Kali ini Bang Toha tidak berbelanja, cuma keliling-keliling saja. Di sini harga ikan masin itu sangat murah, sahabatku semua. Ini masnya pagi-pagi sudah jualan ikan. Di sini area pasarnya tidak begitu luas, tapi agak panjang, sahabatku. Dan di sini para makcik-makcik sudah start berbelanja untuk dijual secara keliling. Jadi misal kata mau berbelanja malam ataupun sore, memang tidak bisa. Belanjanya harus pagi-pagi seperti ini. Dan nanti kalau pukul 7 ataupun pukul 8 cukup sangat ramai, jadi kedai-kedai buka semuanya. Karena Bang Toha datangnya terlalu awal ya, terlalu pagi, jadinya banyak yang belum buka. Tapi kalau memang pukul 7 semuanya sudah buka, sahabatku. Alhamdulillah akhirnya Ramadan kali ini berada di kampung halaman. Kalau di Malaysia biasanya disebut pasar pagi ya. Kalau di Indonesia pasar tradisional lah. Dan kali ini Bang Toha mau menuju ke tempat yang dimana waktu dulu saya sering main-main lah saat bulan Ramadan. Jadi biar sahabatku semua serasa diajak Bang Toha jalan-jalan di kampungnya. Kalau yang ini memang kampungnya Bang Toha. Cuma rumah Bang Toha itu berada di pinggiran atau berada di paling belakang. Jadi belakang sungai,
Makanya sampai-sampai rumahnya mau terbawa hanyut banjir. Dan ini merupakan salah satu kampung yang berada di pinggiran lah. Tapi Bang Toha tidak singgah ke rumah pusaka. Nantilah bila-bila Bang Toha mau singgah sama sang istri. Kali ini mau ajak sahabat-sahabatku untuk melihat suasana area sawah padi. Dulu tahun era 80-an, 90-an, masa-masa pahit mengenang hidup di kampung. Jadi berbeda dengan tahun ini sahabat semua, yang dimana benar-benar banyak perubahan. Setidaknya hasil daripada merantau istilahnya bisa membuat kehidupan jadi lebih baik. Dan di sawah padi inilah sahabatku semua, dulu saya dengan mak saya bekerja sebagai buruh tani. Gara-gara sambil bercerita, tadi motornya Bang Toha itu sampai jatuh sahabatku semua. Untungnya tidak apa, karena jalan di sini itu memang sangat sempit. Jadi kalau tidak pandai membawa motor, bisa-bisa masuk sawah. Dan ini merupakan salah satu area persawahan yang dimana banyak kenangan saya bersama adik-adik saya, terutama Amin yang sekarang merantau di Malaysia, dan juga ibu saya. Disinilah waktu saya masih kecil, atau sekitar umur berapa ya, mungkin 12 tahun atau 13 tahun lah kalau tak silap. Biasanya kalau libur sekolah, saya dengan orang tua itu jadi buruh tani. Namanya kalau hidup di kampung itu sahabatku semua. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya sawah, nggak punya ladang, memang waktu itu benar-benar sangat-sangat susah merasakan kehidupan yang penuh, sangat dibilang pahit ya memang pahit. Kadang-kadang kalau kita makan pun kita cari sayur kangkung di area sawah. Jadi kita makan dengan kangkung saja, tanpa lauk ikan, tanpa lauk apapun. Ini bukan cerita menjual kesedihan sahabatku semua, tetapi saya mengenang waktu masa kecil dulu ketika diajak buruh tani bersama sang ibu. Namun sayang, di saat istilahnya kondisi hidup saya jadi lebih baik, sayangnya ibu meninggal lebih duluan. Jadi itulah yang kadang-kadang membuat saya sedih sahabatku semua. Dan saya juga istilahnya dari kecil itu selalu diajari ibu untuk tidak boleh putus asa. Meskipun kita orang cuma modal kosong ya, intinya jangan pernah berputus asa. Meskipun istilahnya orang tidak punya, mungkin juga tidak berpendidikan tinggi, kalau misal kata suatu saat nanti harus tetap semangat menjalani kehidupan. Dan alhamdulillah dengan doa ibu zaman dulu, alhamdulillah sekarang ketika merantau pun rezeki saya dan juga rezeki adik-adik saya ketika merantau di Malaysia, alhamdulillah lancar. Dan itu juga membuat saya bersyukur sahabatku semua, sekarang istilahnya kehidupan berubah jadi lebih baik. Jadi dulu kalau kita buruh tani di sini itu digaji sekitar berapa ya pada zaman dulu, Rp10.000 kalau tak Rp5.000 ya. Jadi memang zaman dulu itu gajinya sedikit. Dan biasanya nanti kalau selepas ini panen, kita akan dapat beras. Kadang-kadang dapat beras 2 kilo. Jadi sistemnya seperti itu sahabatku semua. Nah, semakin kita ikut buruh tani menanam padi, maka ketika panen kita pun juga dapat beras banyak. Jadi misal kata kita tanam 10 sawah, biasanya sawah ini akan memberi 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Jadi tinggal dikalikan saja, kalau 10 sawah jadi 20 kilo.
Itulah kalau sistem kerja pada zaman dulu, tapi tetap masih diupah sahabatku semua. Dulu kalau kita orang bekerja sebagai buruh tani sampai ke ujung sana sahabatku semua, jadi sampai jauh sana, karena nggak punya sawah, nggak punya ladang. Jadi ya penghasilan kita orang dulu sebagai buruh tani. Jadi orang dulu yang punya sawah seperti ini itu sudah dianggap orang mampu lah. Tapi kalau untuk sekarang kehidupan telah berubah sahabatku semua. Yang tidak punya sawah, yang istilahnya nggak punya sawah, kalau saya lihat semuanya itu hampir sama, kehidupannya sama. Jadi dulu kalau orang tidak punya sawah, biasanya kalau musim kemarau makannya itu makan nasi jagung. Jadi pada saat musim kemarau Bang Toha itu makannya makan nasi jagung terus, dan lauknya ikan masin. Makanya ketika saya berada di Malaysia, mungkin saya ini seolah-olah orang yang tidak pernah makan enak. Saya ini seolah-olah orang yang tidak pernah istilahnya jumpa makanan sedap. Tapi memang pada faktanya ya seperti itu sahabatku semua. Kalau ingat masa kecil-kecil dulu itu benar-benar kehidupan itu dibilang nggak enak, ya memang nggak enak. Tapi waktu dulu tetap seronok saja ya, walaupun makan nasi jagung dengan ikan masin itu enak-enak saja, tetap nikmat. Karena di keluarganya Bang Toha itu selalu istilahnya dikuatkan untuk lebih bersyukur. Jadi meskipun makan apapun harus tetap bersyukur. Oke sahabatku semua, mungkin sembang-sembangnya di area sawah di sini sampai di sini dulu. Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung yang lain. Alang-alang Bang Toha sudah berada di kawasan area sawah padi yang cukup sangat luas, yang dimana ini merupakan kenangan masa-masa pahit dulu sahabatku semua. Tapi seronok. Bang Toha akan lanjut jalan lagi. Sebagian orang mungkin kadang-kadang malu bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Tapi kalau bagi saya, justru kehidupan masa lalu itu adalah sebuah kenangan yang sangat indah, yang dimana tidak bisa kita lupa sampai bila. Jadi saya ini orangnya juga tidak gengsian sahabatku semua. Alhamdulillah lah, semenjak saya merantau di Malaysia memang perubahan yang sangat luar biasa. Ini bukan saya memuji-muji negara Malaysia, tidak sahabatku semua, tetapi banyak hal-hal positif yang saya dapatkan daripada merantau dari Malaysia. Dan seperti ini suasana di kampung Indonesia saat pagi hari. Biasanya pakcik-pakcik akan pergi ke ladang, ke sawah ya, untuk menengok tanamannya. Dan tahun ini memang menjadi tahun yang cukup sangat baik bagi para petani kampung. Karena curah hujan di sini juga cukup lumayan, sehingga para petani baik di ladang, baik di sawah itu bisa bercocok tanam semuanya. Yang di ladang biasanya ditanami jagung, yang di sawah biasanya ditanami padi. Jadi di sini kebanyakan hanya 2 jenis tanaman saja. Kalau untuk jenis tanaman-tanaman yang lain itu jarang-jarang orang tanam. Sebab padi, jagung merupakan salah satu tanaman yang terbiasa ditanam oleh petani di sini. Meskipun kampung di sini cukup lumayan banyak, tidak ada bazar Ramadannya sahabat semua, tidak ada bazar Ramadan yang jualan makan dan minuman di tepi jalan saat petang-petang pun juga nggak ada. Ya mungkin disebabkan karena faktor ekonomi juga, iya sahabat semua. Kalau saya lihat rata-rata untuk warga di Malaysia, setiap rumah itu semuanya hampir bekerja. Kadang satu keluarga bekerja semua. Maka tak heran kalau di negara tetangga itu kedai-kedai makan selalu ramai. Kemudian orang jual-jualan itu juga selalu ramai. Kalau di sini kebanyakan budayanya berbeda, masak sendiri. Dan di sini untuk batu pembuat rumah
dibuat dengan secara tradisional sahabatku semua. Seperti ini kilangnya, ini kilang tradisional. Dan ini sekolahan kampung. Kalau untuk sekolah kampung rendah di Indonesia memang tidak bertingkat seperti sekolah di Malaysia. Kalau sekolah di Malaysia, meskipun sekolah rendah di kampung, semuanya itu bertingkat ya. Bertingkat dan halamannya luas-luas, cantik-cantik. Nah, itu yang saya kagum dengan fasilitas pendidikan di Malaysia. Bahkan di daerah yang dimana tempat Amin bekerja, di pulau lah, muridnya tidak banyak, tapi sekolahnya itu bertingkat. Kadang-kadang saya sampai heran, fasilitas pendidikan di Malaysia itu memang luar biasa ya, benar-benar diutamakan. Nah, itu mungkin juga suatu saat perlu dicontoh juga di Indonesia. Ini bukan membanding-bandingkan sahabatku semua, ini tentang hal positif ya. Jadi kadang-kadang netizen ini selalu gagal paham antara hal positif dengan hal yang tidak positif, harusnya bisa membedakan. Kalau untuk masjid-masjid yang ada di kampung Indonesia, memang masjidnya kebanyakan diperbarui atau direnovasi. Salah satunya masjid yang ada di kampung ini, sahabatku semua. Dulu masjid yang ada di kampung ini tidak semegah ini, tapi sekarang Masya Allah luar biasa. Jadi kekompakan warga kampung di sini memang sungguh luar biasa. Dana masjid ini semuanya murni daripada warga kampung di sini, sahabatku. Jadi dana saling bergotong royong lah. Dulu masjidnya agak kecil, tapi sekarang sudah direnovasi, sangat bagus. Untuk jalan kampungnya nggak usah dipertanyakan lagi, sahabatku semua. Memang rata-rata jalan kampung di Indonesia itu seperti ini. Jadi selagi tidak rusak parah, nah, itu memang tidak akan diperbaiki. Padahal jalan ini sudah cukup lama ya, belum diperbarui. Zaman-zaman saya masih berada di kampung lah. Dan ada perbaruan, cuma tidak banyak. Kalau untuk fasilitas jalan, kita juga kalah jauh dengan negara tetangga, sahabatku semua. Salut sih dengan Malaysia yang dimana segala fasilitas untuk masyarakatnya ini benar-benar diutamakan ya. Dan inilah suasana kampung di pagi hari. Jadi di sini biasanya warga juga jogging pagi-pagi. Memang tempatnya sangat cocok untuk jogging pagi-pagi, sahabat semua. Kita bisa melihat sawah padi, bisa melihat suasana perkampungan. Dan di sana pun juga ada kampung. Cuma Bang Toha untuk saat ini tidak masuk ke sana. Next mungkin di lain video Bang Toha akan coba untuk nge-vlog di kampung sebelah sana. Dan kalau musim panen padi memang sangat ramai sekali. Jadi mungkin sekitar 2 bulanan sekejap lagi akan panen padi. Dan next insya Allah Bang Toha akan buatkan video ya, panen padi yang ada di kampung di sini. Mungkin Bang Toha juga akan ikut panen padi juga di sini. Selain padi, biasanya di sini ditanami cili. Karena harga cili di sini juga cukup lumayan. Dan pagi hari pakcik-pakcik di sini sudah beraktivitas di sawah. Karena bulan puasa, jadinya aktivitasnya itu pagi. Nanti kalau panas balik rumah. Oke sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.